Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia Farma Edukatif. Perkenalkan, saya Nadia Paramita, apoteker yang berpraktek di Apotek Kimia Farma Ibnu Sina. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai patuh dan cerdik mengenai krisis hipertensi. Bagian besar dari kita perlu tahu bahwa banyak penyakit yang diam-diam membahayakan dan mematikan. Salah satunya adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, seseorang dikatakan menderita hipertensi jika tekanan darahnya lebih tinggi dari 140/90 mm air raksa. Peningkatan tekanan darah ini harus dikontrol agar tidak menimbulkan penyakit baru seperti krisis hipertensi. Krisis hipertensi adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah secara tiba-tiba melebihi 180/120 mm air raksa. Kondisi ini mengancam jiwa dan membutuhkan perhatian medis segera. Ada dua jenis krisis hipertensi, yaitu yang pertama hipertensi mendesak dan yang kedua adalah hipertensi darurat. Nah, yang pertama hipertensi mendesak ini adalah jenis krisis hipertensi yang terjadi ketika tekanan darah sangat tinggi, mencapai 180/120 mm air raksa atau bahkan naik lebih tinggi. Tetapi tidak ada kerusakan pada organ tubuh dan dapat dicegah dalam hitungan jam dengan obat-obatan tekanan darah tinggi. Yang kedua, hipertensi mendadak. Nah, jenis hipertensi ini terjadi ketika tekanan darah mencapai 180/120 mm air raksa atau lebih tinggi, tetapi disertai dengan kerusakan organ tubuh. Nah, sehingga tekanan darah tinggi harus segera diturunkan untuk mencegah kerusakan organ tubuh yang mungkin terjadi. Selanjutnya, tanda dan gejala krisis hipertensi. Ada beberapa tanda dan gejala krisis hipertensi yang mungkin muncul antara lain. Yang pertama, sakit kepala parah dengan kebingungan dan penglihatan kabur. Yang kedua, sesak napas dan nyeri dada. Yang ketiga, mimisan. Yang keempat, mual serta muntah. Penderita hipertensi akan diberikan obat penurun tekanan darah seperti amlodipin, kandesartan, kaptopril, dan jenis obat antihipertensi lainnya. Tips mencegah dan mengendalikan hipertensi yaitu dengan gaya hidup cerdik dan patuh. Apa itu cerdik? C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet sehat kalori seimbang. K. Konsumsi gula, garam, lemak sesuai anjuran. Cerdik. Yang pertama C. Cek kesehatan secara rutin. Monitor tekanan darah, perhatikan denyut nadi teratur atau tidak, timbang berat badan, ukur tinggi badan dan lingkar perut, cek gula darah dan kolesterol. Kemudian E. Enyahkan asap rokok. Artinya bagi perokok harus segera berusaha untuk berhenti merokok. R. Rajin aktivitas fisik. Artinya lakukan minimal 30 menit per hari dalam 3-5 kali per minggu. Kemudian D. Diet sehat kalori seimbang. Konsumsi buah dan sayur 5 porsi per hari. Kemudian K. Konsumsi gula, garam, lemak sesuai anjuran. Gula tidak lebih dari 4 sendok makan per orang per hari. Garam tidak lebih dari 1 sendok teh per orang per hari. Sedangkan lemak atau minyak tidak lebih dari 5 sendok makan per orang per hari. I. Istirahat cukup sesuai dengan kebutuhan. Pada orang dewasa membutuhkan tidur 7-8 jam per hari. Kemudian K. Kelola stres seperti relaksasi, bicara dengan orang lain, rekreasi, aktivitas bersama keluarga, berbuat sesuai dengan kemauan dan minat, berpikir secara positif dan bijaksana, kemudian hidup tertib dan teratur, serta merencanakan masa depan dan dengan sebaik-baiknya. Ketika Anda sudah terkena hipertensi, maka kendalikan dengan patuh. Apa itu patuh? P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan tepat. Kemudian T. Tetap diet dengan gizi yang seimbang. U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. H. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogen lainnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tanya obat, tanya apoteker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.